menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati. Tuan 106. Semua orang ingin diterima, tapi terkadang candaan kecil bisa berubah jadi luka besar. Kita tidak pernah tahu seberapa dalam luka yang ditinggalkan oleh kata-kata kita. Bullying bukan bukti keberanian, itu tanda bahwa seseorang lupa cara menghargai. Yuk, mulai sekarang hentikan perundungan. Jadilah teman, bukan pelaku. Karena satu kebaikan kecil bisa mengubah segalanya. Semoga sosialisasi ini bisa membuka mata dan hati kita untuk saling menghargai. Di mana perundungan ini menggunakan media elektronik untuk mempermalukan, mengejek ataupun menghina orang lain dengan tindakan kata-kata, komentar buruk. Perundungan sosial adalah perilaku yang bertujuan merusak hubungan sosial, reputasi, atau rasa percaya diri seseorang. Contoh sosial bullying di sekolah, yang pertama, tidak mengajak teman saat kerja kelompok. Ini kan sering kali kita waktu SMA, pilih-pilih teman lah bisa dibilang. Teman kita yang di mahasiswa Udayana yang mengalami depresi berat sampai bunuh diri. Dan faktor belajar, siswa menjadi sulit berkonsentrasi saat belajar. Dan yang kedua, nilai akademik turun. Ketiga, kehilangan semangat dan motivasi sekolah. Dan sebagian besar berhubungan dengan perundungan sosial. Banyak siswa tidak menyadari bahwasanya mereka itu sering mengucilkan teman dari kelompoknya. Nah, mengucilkan teman dari kelompoknya ini termasuk ke perundungan sosial yang tadi itu. Nah, Sebagai korban, kita tidak mendiamkan sosial bullying itu kepada kita, melainkan kita melaporkannya kepada orang-orang yang dapat dipercayai sehingga dapat ditindaklanjuti. Sering kali kok sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan saat dia berdekat. jauh, tangkap. Bisa sebelah kanan kok, sebelah kanan ya. Jauh, jauh, tidak jauh. Jangan juga gitu ya. Dekat, jauh, dekat, jauh, jauh, dekat. Yang lain aja ya, kakak-kakak yang lain. Nah, ini kakak nih. Tanggal. Keterangan kalau saya nggak berhasil tanggal, lalu KPL. Jadi apa-apa dari yang dibilang korbannya.
Jadi ada perundungan fisik, ya, perundungan verbal, sama perundungan sosial. Waktu berbaca. Nah, jadi perundungan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap seseorang secara terus-menerus sehingga korban dapat dapat dikucilkan dari teman-teman sekitarnya, dan ini bisa berdampak bahaya bagi dirinya sendiri. Ya, bisa. Pesan saya memang jangan membuli, tapi kalau misalnya kita dibully, sebaiknya kita menunjukkan potensi kita, nggak usah dipikirkan apa yang orang itu bilang. Ucapan, lisan, terus ada secara fisik, kekerasan. Yang ketiga itu ada cyberbullying atau yang melalui media sosial. Guru, sekolah maupun orang tua tuh harus membantu dalam berkomunikasi kan. Jadi gimana? Kan perundungan bukan hanya secara fisik atau itu kan juga ada secara verbal, secara kata-kata. Dan itu Kita harus berani speak up, jangan diam saja, karena diam itu berarti kita menyetujui bahwa tindakan bullying itu adalah sesuatu yang benar. Terima kasih. tapi itu kakak senang banget karena dia adik-adik tadi sangat suka. Itu aja sih dari kakak. Terima kasih. Oh iya, nama. Oke, perkenalkan nama kakak Oyinike Natasha Pilihanan. Kakak dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo, nama kamu siapa dan dari sekolah? Halo kakak, perkenalkan nama saya Laila Nurasana. Saya dari SMA Negeri 15 Medan. Kamu berasal dari kelas apa nih? Saya berasal dari kelas 11 Newton. Oke, jadi kakak di sini mau mewawancara kamu dan tidak ada pertanyaan yang bisa kamu bersedia? Ya, saya bersedia kak. Oke, yang pertama, apakah kamu mengetahui tentang sosial bullying sebelum mengikuti sosialisasi ini? Ya kak, saya sudah mengetahuinya sebelum kakak-kakak menjelaskan. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya adik ya. Apakah setelah sosialisasi ini pemahaman kamu tentang sosial bullying semakin meningkat? Kak, saya jadi semakin tahu lebih jelas tentang bullying yang perjelasnya lagi. Yang ketiga, apakah manfaat yang kamu rasakan setelah mengikuti sosialisasi ini? Manfaat yang bisa saya dapat itu, saya bisa jadi jadi dapat tambahan wawasan tentang bullying, apalagi dijelaskannya itu secara detail banget sama kakak sendiri. Oke, apa saran kamu untuk orang-orang di lingkungan sekitar kamu yang belum mengetahui tentang sosial bullying? Saran dari saya adalah sebaiknya kita yang sudah tahu tentang bullying itu, kita akan mengasih tahu atau memberitahu ke orang yang belum tahu tentang bullying agar tidak terjadinya korban bullying atau dia menjadi bully orang lain. Ada nggak kata-kata untuk sosialisasi yang kakak-kakaknya sih seru, baik-baik, ramah-ramah, apalagi untuk Kak Sasa itu betul-betul asik banget orangnya. Terus untuk jaganya lumayan enak. I know these will all be stories someday, and our pictures will become old photographs. We'll all become somebody's mom or dad.
This isn't the end.